Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang akan segera melakukan right issue. Ya, yang pertama saya akan membahas salah satu perusahaan yang pernah dibahas sebelumnya oleh channel ini, yakni perusahaan yang bergerak di bidang produksi kantong plastik, yakni adalah Sinergi Inti Plastindo Tbk dengan kode emiten ESIP atau kita panggil aja ESIP. Ya, benar. Perusahaan yang satu ini akan segera melakukan right issue yang lumayan standar sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Kita lihat di sini bahwa tanggal come date daripada right issue-nya itu tanggal 21 Februari 2022. Kalau kita hitung-hitung sih masih ada waktu sekitar beberapa hari ya. Jadi masih banyak waktu bagi teman-teman yang ingin memutuskan ingin mengikuti right issue ini atau tidak ya. Bagaimanakah fundamental daripada perusahaan yang akan segera melakukan right issue ini, kita akan bahas sama-sama di video kali ini ya. Pertama kita lihat dulu seberapa besar right issue yang akan dilakukan oleh ESIP ini ya. Kalau dilansir daripada berita yang ada di sini, perseroan akan menghimpun dana sebesar 41 miliar, 79 miliar rupiah dari right issue ini ya. Jadi lumayan standar aja sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Kita akan melihat profil daripada perusahaan ini melalui websitenya resmi. Ya, mereka berdiri sejak tahun 2001, telah berkembang menjadi perusahaan di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan dan telah bertumbuh menjadi salah satu perusahaan yang memproduksi plastik untuk pengemasan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Nah, ada beberapa produk mereka, yakni ada LDPE yang low density polyethylene ya. Nah, ini berbagai spesifikasinya. Memiliki titik lunak yang sangat rendah, yaitu pada suhu 83 Celcius sampai 98 Celcius, sehingga disarankan untuk penyimpanan atau proses pemasakan di bawah suhu tersebut. Meski demikian, jenis plastik ini dapat digunakan untuk penyimpanan bahan beku hingga suhu minus 50 derajat Celcius. Namun tidak sesuai untuk bahan pangan berlemak. Berbagai jenis plastik pada dasarkan bersifat inert, tidak mudah bereaksi dan tidak menimbulkan bahaya pada kesehatan. Lalu ada lagi produknya HDPE atau High Density Polyethylene. High Density Polyethylene atau disebut HDPE adalah polietilena termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. Ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, plastik itu bahan bakunya dari minyak bumi. HDPE memiliki karakteristik sedikit buram dan transparan serta elastik. Plastik ini tidak tembus air, tidak berbau, tahan nafas, dan tahan benturan. Masyarakat Indonesia dalam kesehariannya mengenal istilah kantong plastik HDPE dengan sebutan kantong HD, kantong kresek, kantong asoy, tas plastik HD, ataupun shopping bag. HDPE ini merupakan bahan baku untuk jenis plastik HDPE di mana umumnya hasil produksi berbentuk plastik kantong, plastik roll, plastik lembaran dengan beragam macam warna ya. Di sini kita dapat melihat riwayat singkat mereka, di mana pada tahun 2019 seiring dengan permintaan yang memuncak, mereka menambahkan fasilitas pabrik baru di daerah Provinsi Banten dengan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Dan inilah beberapa produk-produk daripada mereka, seperti tadi yang sudah dibahas ya. Bergerak di bidang plastik. Kalau kita lihat, penggunaan daripada plastik ini sudah tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita. Ya, tentu saja plastik ini tentu saja dapat berakibat fatal kalau tidak ditangani dengan baik ya. Dapat menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan, dapat membunuh berbagai organisme yang ada di bumi karena plastik ini susah untuk dicerna ya, bahkan oleh bakteri sekalipun, sehingga kalau tidak di recycle maka akan timbul banyak sekali racun yang dapat membahayakan kehidupan kita juga sebagai manusia yang hidup di bumi ya. Jadi ya, tentu saja pemerintah sudah lama sekali melakukan langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi ya. Jadi kita dukung terus supaya dapat melakukan dengan bijak penggunaan plastik ini ya. Jadi untuk ESIP ini saya lihat ya bisnisnya tetap dibutuhkan oleh orang banyak sih, karena media untuk penyimpanan yang paling murah, efisien, dan efektif itu plastik ya.
Karena dengan plastik yang setipis itu bisa menampung banyak sekali barang ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan melihat fundamental daripada perusahaan plastik yang satu ini apakah cukup cuan atau tidak. Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Yang akan segera melakukan reissue nih. Ini beberapa pemegang sahamnya ya dengan posisi masyarakat sebesar 33%. Sisanya ada 2 pemegang saham yang berada di persentase 10% ke atas. Kita akan lihat PT Tanindo Omega Pacific dulu. PT Tanindo Omega Pacific. Lalu kita masuk ke berita. Reissue cetak kenaikan pendapatan 15%, mantap. Mundur dari target, oh ini IPO ADCP. Oke, nggak ada hubungannya, ada beberapa ya berita. Baik, next Erik Budi Setio Kurniawan. Langsung muncul teman-teman. Reissue, oh sama sih, cetak kenaikan, bidik penjualan 72 AM, bidik pertumbuhan, gerak reissue, gerak rapat, harga jual turun, merosot. Oke, listing, menebar dividen ya. Jadi mana-mana aja aksi untuk perusahaan ASIP ini. Sekarang kita akan lihat fundamentalnya langsung dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, tapi kecil banget ya, mungkin karena perusahaan ini masih kecil juga sih. Lalu untuk valuasi PR-nya 80 kali udah cukup mahal banget, PBV-nya 2 kali lipat juga udah mahal banget. Dengan operating profit margin 8%, net profit margin 2%. Ya, tipis banget dengan kurang nasunya 121%, jadi cukup aman. Lalu kita lihat tes terakhirnya yaitu turnover-nya 3,95 M, jadi lumayan liquid. Cuman fundamental daripada ASIP ini kurang menarik ya. Jadi meskipun mereka akan melakukan reissue sekitar 42 miliar rupiah, tapi saya tidak tertarik ya, karena saya mau beli perusahaan itu dari fundamentalnya sih. Terlepas mereka akan melakukan berbagai aksi korporasi, saya akan menjadikan PER itu sebagai patokan utama saya ya. Jadi untuk ASIP ini saya akan tidak akan ikut aksi korporasinya ya. Bagi teman-teman boleh nanti dipertimbangkan mungkin mau ikut aksi reissue-nya mungkin karena melihat masa depan daripada perusahaan tersebut dan lain-lainnya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya belum mau masuk ke perusahaan ini. Demikian tentang ASIP, perusahaan produsen plastik yang akan segera melakukan reissue. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.